wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final ini dan akan menjelaskannya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa juga kita sanjung sajikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan nama saya Maismi Rayani Putri. Saya akan menjelaskan tugas final saya yang berjudul Virus dan Dampaknya. Yang saya hormati Ibu Yuli Heirina SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari si virus. Jadi apa itu virus? Virus itu adalah organisme terkecil yang bersifat parasit yang dapat menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, jamur, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi RNA atau DNA, chipsid, virion, dan juga ekor. Selanjutnya ada ukuran dari si virus. Jadi virus ini lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya itu berkisar 20 sampai 300 nanometer. Jadi ukuran virus ini sangat kecil dan hanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi virus ini lebih kecil daripada bakteri. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari si virus. Yang pertama, dia hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Yang kedua, virus ini tidak memiliki sel atau seluler. Yang ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri. Dan keempat, virus ini memiliki banyak variasi. Selanjutnya ada macam-macam bentuk dari si virus. Yang pertama itu ada bentuk tubuh bulat yang dimiliki oleh si virus penyebab penyakit AIDS, Ebola, dan influenza. Yang kedua itu ada bentuk tubuh oval dimiliki oleh si virus yang menyebabkan penyakit rabies. Yang ketiga ada bentuk tubuh batang dimiliki oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Yang terakhir ada bentuk tubuh polyhedris dimiliki oleh virus adenovirus yang menyebabkan kita demam. Nah, selanjutnya itu ada dampak-dampak dari si virus. Jadi si virus itu tidak hanya memberikan dampak negatif pada kita, tapi ada juga sebagian virus ini memberikan dampak positif bagi kita. Jadi yang pertama di sini saya akan bahas dulu. Yang pertama itu dari dampak positifnya dulu. Atau keuntungan bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang pertama itu virus dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. Yang kedua, virus juga digunakan dalam pembuatan vaksin seperti yang kita lihat 2020 lalu di saat COVID menyerang dunia atau coronavirus. Jadi vaksin itu sangat berguna. Dan di situ kita juga menjaga jarak, memakai masker, dan selalu di rumah. Karena virus corona itu pada saat itu sangat berbahaya, bahkan bersentuhan saja akan menyebabkan kita tertular. Jadi itulah pentingnya ada keuntungan itu ada virus yang bisa juga dimanfaatkan untuk mengubah sifat bakteri yang biasa itu digunakan untuk anak-anak belajar kesehatan atau yang belajar kedokteran. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif dari si virus. Jadi kalau kita lihat itu dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Yang lain, virus yang merugikan biasanya berperan sebagai patogen pada tanaman, hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Virus yang merugikan antara lain itu ada yang pertama itu ada virus yang menyerang tanaman. Jadi virus yang menyerang tanaman itu TMV penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Yang kedua itu
ada Geminivirus, penyebab penyakit kuning pada cabai. Selanjutnya ada cucumber mosaic virus, penyebab penyakit mosaik pada timun. Seperti namanya cucumber, jadi dia itu penyebab penyakit pada si timun. Selanjutnya ada virus yang menyerang hewan. Yang pertama itu virus yang menyerang hewan itu namanya Ross sarcoma virus, penyebab penyakit tumor pada ayam. Yang kedua itu ada virus coccidiosis, penyebab penyakit mulut dan kaki di kuku di kaki sapi, kambing, dan kerbau. Selanjutnya ada rhabdovirus, penyebab penyakit rabies pada hewan berdarah panas. Selanjutnya ada virus yang menyerang manusia. Yang pertama itu yang seperti saya jelaskan tadi, coronavirus, sangat-sangat fenomenal. 2 tahun yang lalu, bagaimana kita melewati sekarang itu sudah berlalu. Dan itu adalah salah satu virus terbesar di dunia yang menyebabkan jutaan bahkan miliaran korban jiwa. Yang kedua itu ada hepatitis virus atau penyebab penyakit hepatitis. Selanjutnya ada Ebola virus atau penyebab penyakit Ebola. Nah, itu dia virus beserta dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kita harus sayang kepada diri kita. Jadi dengan mengelakkan virus ini dengan cara kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, dan seperti yang kita lihat virus ini biasanya kalau yang umumnya itu menyebabkan demam, pilek, apalagi sekarang itu di musim panas, jadi kita harus banyak minum air putih agar kita tidak dehidrasi, jadi kita tidak pilek dan tidak demam. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.